Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah e-commerce ingin mempresentasikan yang berjudul Supply Chain Management. Next. Sebelum kami mempresentasikan Supply Chain Management, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama ada. Ya, perkenalkan saya Muhammad Diadafa. Dan saya sendiri Ersa Putri Muharom. Lalu ada saya Sugeng Gunantio. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang supply chain management. Next. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan definisi supply chain management. Yang pertama ada definisi supply chain. Secara umum, supply chain merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dan mempunyai tujuan sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan dan penyaluran barang. Lalu ada definisi supply chain management. SCM sendiri merupakan serangkaian pendekatan yang diterapkan untuk mengintegrasikan supplier, pengusaha, gudang, atau warehouse, dan tempat penyimpanan lainnya secara efisien, sehingga produk dihasilkan dan didistribusikan dengan kualitas yang tepat, lokasi tepat, dan waktu tepat untuk memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi kalau supply chain itu merupakan jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimnya ke pemakai akhir. Nah, sedangkan untuk supply chain manajemennya sendiri, itu merupakan metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Lalu di sini ada tiga aspek dalam supply chain management. Yang pertama, supply chain management adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Artinya, barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tempat yang tepat dengan tujuan mencapai biaya dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Lalu yang kedua, supply chain management mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, supply chain management mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ke konsumen. Supply chain management melibatkan berbagai pihak di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Lalu ada komponen dasar supply chain management. Yang pertama, plan. Awal kesuksesan SCM adalah pada proses penentuan strategi SCM. Tujuan utama dari proses perumusan strategi adalah agar tercapainya efisiensi dan efektivitas biaya dan terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan, sehingga sampai ke konsumen. Source atau sumber, perusahaan harus memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer SCM harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman dan pembayaran bahan baku, serta menjaga dan meningkatkan hubungan bisnis terhadap supplier. Make atau membuat komponen ini adalah tahap manufacturing. Manajer SCM melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam SCM. Perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas, output produksi, dan produktivitas pekerja. Lalu ada deliver. Perusahaan memenuhi order dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, dan mengatur sistem pembayaran. Lalu ada return. Perencanaan SCM harus membuat jaringan yang fleksibel dan responsif untuk produk cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Perusahaan perlu membuat laporan performansi bisnis secara rutin, sehingga pimpinan perusahaan dapat mengetahui perubahan performa bisnis yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan awal dari SCM yang telah ditetapkan. Lalu untuk tujuan dan fungsi supply chain management akan dijelaskan oleh Ersa. Oke,
Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi supply chain management. Supply chain management yang dilakukan dengan efektif akan meminimalkan biaya, kerugian, dan waktu dalam siklus produksi. Manajemen tersebut penting karena dapat membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen yang baik akan mampu untuk mengendalikan kualitas produk, mengurangi resiko cacat produk, dan membantu menyelesaikan masalah, serta membangun brand yang kuat kepada konsumen. Next. Di sini tujuan dan fungsi supply chain management tertera yaitu mengurangi total biaya keseluruhan, meningkatkan efisiensi, jumlah produksi yang meningkat, dan meningkatkan keuntungan. Next. Apa sih manfaat supply chain management? Yang pertama, poin pertama yaitu kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. 2. Meningkatkan pendapatan. Artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. 3. Menurunkan biaya adalah pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen yang dapat mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. 4. Pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor sumber daya manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. 5. Peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk, barang, atau jasa, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. Next. Di sini prinsip-prinsip supply chain management akan dijelaskan oleh Dio. Ya, prinsip-prinsip supply chain management itu A. Menyesuaikan jaringan logistik untuk melayani konsumen yang berbeda. B. Mensegmentasi konsumen berdasarkan kebutuhannya. C. Mendengarkan dan mengamati sinyal pasar dan jadikan sinyal tersebut sebagai dasar dalam perencanaan kebutuhan sehingga alokasi sumber dana optimal. D. Mengelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos kepemilikan dan material maupun jasa. Dan E. Mendiferensiasikan barang atau jasa pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan mempercepat konversi sepanjang rantai pasok. Dan yang F, mengembangkan sebuah strategi teknologi untuk sebuah supply chain yang mendukung pengambilan keputusan hierarki serta memberikan gambaran jelas dari aliran produk, jasa maupun informasi. Dan next. Dan di sini ada proses bisnis supply chain management. A. Customer Relationship Management (CRM) adalah mengidentifikasi konsumen yang kritis dengan misi dagang perusahaan. Tim customer service membuat dan melaksanakan program bersama persetujuan barang atau jasa ditetapkan pada tingkat kinerja tertentu untuk memenuhi kebutuhan konsumen. B. Customer Service Management (CSM) sumber informasi konsumen yang mengurus persetujuan barang atau jasa. Customer Service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan kesediaan barang atau jasa berdasarkan informasi dari berbagai produksi dan distribusi. C. Customer Demand Fulfillment. Proses penyelesaian pesanan ini secara efektif memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Hubungan dengan rekan kerja, yakni anggota primary supply chain dan anggota sekunder diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mengurangi total biaya kiriman konsumen. Dan yang D, manufacture flow management. Perusahaan produksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan historis. Produk dihasilkan untuk memenuhi jadwal produksi untuk mencapai proses produksi tepat waktu dengan ukuran lot minimum. Manajer harus berfokus pada biaya-biaya perubahan yang rendah, termasuk merekayasa ulang proses, perubahan dalam pencangan barang atau jasa, dan perhatian pada rangkaian barang atau jasa. Dan yang E, pengembangan produk dan komersialisasi. Dapat mengkoordinasikan dengan Customer Relationship Management (CRM) untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan konsumen yang telah bertampung maupun yang belum ditampung. Memilih material dan pemasok yang sesuai yang berhubungan dengan bagian procurement.
pengembangan teknologi produksi dan aliran produksi untuk mengakses kemampuan produksi dan integrasi ke dalam aliran supply chain yang terbaik untuk penggabungan produk. Next. Di sini ada perbedaan supply chain management dengan logistik. Walaupun supply chain management dan logistik sama-sama berkecimpung dengan arus pengelola barang dan jasa dalam aktivitas produksi perusahaan antara lain, supply chain management fokus pada alur distribusi untuk memastikan produksi dan pengadaan berjalan lancar. Memiliki aspek yang lebih luas, meliputi semua aktivitas logistik dan aspek lainnya seperti penyediaan bahan baku, perencanaan produksi, dan perencanaan pasokan. Aktivitas proses awal hingga akhir dan aktivitas banyak yang menyangkut SDM perusahaan. Lalu, logistik fokus pada strategi dan koordinasi antara pemasaran dan produksi, termasuk dalam tahapan supply chain, mengelola pergudangan, distribusi, transportasi, dan pengelolaan konsumen, dan merencanakan aliran produk konsumen yang bersifat internal. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan hasil presentasi dari Saudara Aka Suwarno. Pertanyaannya, apa saja struktur pasar pasok? Jawabannya adalah proses mata rantai yang terjadi antara pemain utama itu adalah berikut. Chain 1. Chain 1 itu supplier adalah jaringan yang bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, sumber sembelih, suku cadang, dan sebagainya. Sumber pertama ini dinamakan supplier dalam arti yang murni. Ini termasuk juga supplier atau sub-supplier. Jumlah supplier bisa banyak atau sedikit, tetapi supplier biasa berjumlah banyak sekali. Chain 1 kedua itu supplier sampai manufaktur adalah rantai pertama dihubungkan dengan rantai yang kedua, yaitu manufaktur atau plant atau assembler atau fabrikator, atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, mengassembly, merakit, mengonversi, ataupun penyelesaian barang finishing. Hubungan dengan mata rantai pertama ini sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan, misalnya investor, bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang berhak di pihak supplier. Manufaktur dan tempat transit merupakan target untuk penghematan ini. Dia jarang menghemat sebesar 40% sampai dengan 60%, bahkan lebih. Dapat diperoleh dan diinvestori carrying cost di mata rantai ini dengan menggunakan konsep supplier partnering, misalnya penghematan tersebut dapat diperoleh. Gen 1, 2, dan 3 supplier, manufaktur, sampai ke distribusi adalah barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai disalurkan kepada pelanggan. Walaupun tersedia banyak cara untuk penyaluran barang ke pelanggan, yang umum adalah melalui distributor, dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan ke gudang distributor atau wholesaler atau pedagang dalam jumlah yang besar. Dan waktu nanti perdagangan besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada retailer atau pengecer. Chain 1, 2, 3, dan 4. Dan ini dari supplier masuk ke manufaktur, distribusi ke retail outlet. Adalah perdagangan besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Sekali lagi di sini adalah kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventories dan biaya gudang, dengan cara melakukan desain kembali pola-pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun toko pengecer retail outlet. Chain 1, 2, 3, 4, dan 5 itu supplier, manufaktur, lalu ke distribusi, retail outlet, lalu ke customer. Adalah dari rak-raknya para pengecer atau retail ini menawarkan barangnya langsung kepada para pelanggan. Pembeli atau pengguna barang tersebut yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan, atau koperasi di mana konsumen melakukan pembelian. Walaupun secara fisik dapat dikatakan ini adalah mata rantai terakhir, sebetulnya masih ada satu mata rantai lagi, yaitu dari pembeli yang mendatangi retail outlet ke real customer dan real user, karena pembeli belum tentu pengguna akhir. Mata rantai supply baru benar-benar berhenti
setelah barang yang bersangkutan tiba di real customer dan di real user. Komponen supply chain management. 1. Upstream supply chain. Bagian upstream hulu supply chain meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufacturing dengan para penyaluran yang mana dapat manufacturing atau kedua-duanya, dan koneksi mereka kepada penyalur second tier. Hubungan para penyalur dapat diperluas kepada beberapa strata, semua jalan dasar material. Contohnya biji tambang, pertumbuhan tanaman di dalam upstream supply chain. Aktivitas yang utama adalah pengadaan. 2. Internal supply chain. Bagian dari internal supply chain meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyaluran ke dalam keluaran organisasi itu. Hal ini meluas dari waktu masukan ke dalam organisasi di dalam internal supply chain. Perhatikan yang utama adalah manajemen produksi, publikasi, dan pengendalian persediaan. Dan 3. Downstream supply chain. Downstream hilir supply chain meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Di dalam downstream supply chain, perhatikan di area distribusi, pergudangan, transportasi, dan after sale service. Oke, lalu di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hanan Ridho Altameriano. Apakah komponen-komponen tersebut terjamin efisien? Oke, saya akan jawab. Komponen-komponen yang menjamin efisien dalam SCM adalah adanya real-time waktu atau perpanjangan waktu, lalu ada penentuan tingkat outsourcing yang tepat, lalu manajemen pengadaan barang, lalu manajemen pemasok, lalu mengelola hubungan dengan pelanggan, dan identifikasi masalah dan merespon masalah tersebut. Di sini Ersa akan menjawab pertanyaan dari Bang Syahrul Arashid yang pertanyaannya tentang apakah ada masalah-masalah terhadap komponen-komponen tersebut. Yang pertama poinnya ada masalah procurement dan peran aplikasi SCM. Masalah tersebut merupakan masalah yang terkait dengan alur kerja yang lambat, kurangnya transparansi, pemborosan, waktu, dan biaya tinggi merupakan beberapa masalah yang dihadapi dalam proses procurement. Sistem SCM yang sesuai dan khusus dapat menyelesaikan masalah ini sambil mendapatkan bahan dan barang untuk bisnis. Poin kedua, manajemen inventaris dan peran aplikasi SCM. Dalam mengelola inventaris terdapat kemungkinan kehabisan stok atau menambahkan terlalu banyak stok di penyimpanan yang sudah ada. Sebab itu, produk bisa berada di gudang dalam waktu yang lama dan juga dapat mengakibatkan kerusakan barang. Aplikasi SCM membantu dalam mengatur dan melacak item inventaris berdasarkan pemasok, nomor seri, tag, barcode, SKU, atau ID. Satu sistem terpusat akan mampu untuk mengelola stok di banyak gudang. Dengan informasi lokasi barang yang akurat, Anda bisa membukukan penjualan di saat barang tersebut sedang dibuat atau dalam perjalanan. Poin ketiga, masalah logistik dan peran aplikasi SCM. Logistik adalah bagian besar dan sistem rantai pasokan. Dan masalah apapun di bagian ini sebenarnya dapat menghancurkan keseluruhan proses. Poin keempat, kesulitan dalam perencanaan sumber daya dan peran aplikasi SCM. Penawaran permintaan adalah aspek yang cukup rumit bagi perusahaan manapun. Ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap tersebut, mulai dari perakitan, permintaan konsumen, perencanaan pembelian, dan perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan merencanakan sumber daya secara efisien. Next. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 10 yang mempresentasikan tentang judul Supply Chain Management. Mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.